Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta Darul Arqam Dasar Pemuda Muhammadiyah Kota Pasuruan. Hari ini kita akan belajar tentang materi ibadah nafilah atau ibadah tambahan. Jadi di sini secara etimologi ibadah nafilah adalah ibadah tambahan yang mana apabila dikerjakan itu kita mendapatkan tambahan pahala. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari sholat. Dia bersabda, sholat 5 waktu kecuali kamu mau melakukan sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah inilah tadi teman-teman. Waktunya sudah habis. Tambahan sedikit ini sesuai dengan keputusan Majelis Takjid PP Muhammadiyah terdapat bahwa sholat sunnah rawatib itu terdiri atas 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum rakaat terburu-buru, sehingga harus sederhana sekali. Dan untuk teaching plan-nya akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Tamiz Wasidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat rawatib sebagai bagian dari ibadah tambahan yang menyebutkan macam-macam. Dari bagian ada yang kopiah dari bagian dan berapakah jumlahnya dan sebagainya, rokaatnya, kemudian mendorong peserta untuk mempraktekannya karena ini memang ibadah yang insya Allah sangat memberikan manfaat dan bernilai ibadah yang sangat dan menghasilkan pahala. Lanjut kemudian sasarannya, target dari peserta mendapatkan pemahaman tentang konsep. Jadi jelas dipahamkan dulu bagaimana konsepnya, disebutkan juga identifikasi waktu-waktunya, kemudian bagaimana menunjukkan peningkatan minat para peserta dan mampu kemudian mempraktekkan, menjadi target-targetnya. Lanjut kemudian sasarannya ini sesuai dengan jumlah durasinya. Jadi nanti apakah ini di Baitul Arqam ataukah kemudian akan ada di Baitul Arqam itu, maka bisa juga kepada Baitul Arqam yang diamal usaha ataupun dengan perkantoran fungsional yang lain, misalnya di remaja dengan santri kemudian jamaah pada umum dan anggota Muhammadiyah. Akan menggunakan metode-metode yang teknik ceramah dulu disampaikan itu pemahaman materi, ada tanya jawab untuk bisa kemudian menunjukkan suasana, kemudian ada Waktunya habis. prakteknya langsung bisa dia. Kemudian ada studi kasus. Nah, kemudian yang terakhir ada evaluasi bersama. Tentu ini juga diberikan materi-materi terkait keoboran sehingga bersama bagi peserta terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tamyiz sama Mas Chandra. Jadi Mas Tamyiz sama Mas Chandra hampir sama evaluasinya. Pertama, kami mengucapkan selamat telah melaksanakan micro teaching yang sangat singkat ini, ya, super singkat. Tetapi minimal saya mampu membaca Mas Chandra sama Mas Tamyiz itu mempunyai mental yang baik di depan forum. Hanya tadi masih agak terjebak dengan catatan yang ada. Jadi lebih baik menyampaikan materi itu tidak harus melihat total terhadap tulisan, itu hanya sebagai alat bantu saja, sehingga nanti fokus dari audien itu lebih kepada pemateri, dan keberadaan PPT hanya sebagai membantu saja.
Kemudian yang ketiga catatannya adalah betul ice breaking perlu dihadirkan. Ini meskipun 3 menit bisa kok untuk menghadirkan meskipun tidak harus sempurna. Jadi untuk bisa menjadikan satu frekuensi dengan peserta itu paling penting. Siapapun pesertanya, umurnya berapa, itu kalau kita sudah satu frekuensi, kita ngomongnya enak. Ya, enak ngomongnya. Tapi kalau enggak, meskipun materinya menarik tapi enggak satu frekuensi, peserta itu gampang bosan. Kemudian juga catatan lagi adalah distribusi tugas. Ini tidak cukup Anda Mas Chandra sama Mas Tamyiz ya, semuanya. Distribusi tugas antara fasilitator atau moderator dan pemateri itu perlu, penting. Dan kita micro teaching meskipun kesempatannya adalah satu angkatan, ya ketika posisi kita sebagai pemateri, ya posisi sebagai pemateri, sebagai moderator, sebagai fasilitator, sebagai fasilitator. Terima kasih, aplaus untuk Mas Chandra sama Mas Tamyiz. Aplaus, guys.